إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang olehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jika melihat sosial media dan berita akhir-akhir ini, maka tidak akan asing di mata kita ataupun di telinga kita akan banyaknya berita kriminal, akan banyaknya berita pembunuhan, akan banyaknya berita tentang kasus bunuh diri yang terjadi di negeri tercinta kita, Indonesia. Berita-berita menghebohkan yang jika kita telusuri lebih jauh, maka akan kita dapati bahwa di antara sebab terbesarnya
adalah keterlibatan pelakunya dalam perbuatan yang Allah haramkan, yaitu perbuatan perjudian. Sungguh dunia perjudian merupakan salah satu fenomena yang patut disayangkan dan harus menjadi perhatian setiap kaum muslimin. Tersebarnya akses situs judi online, bertebarannya iklan-iklan permainan judi online, permainan slot, dan lain sebagainya, pada akhirnya membuat banyak dari saudara semuslim kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang terjerat dan tertipu hingga terperosok ke dalam kemaksiatan tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti umat Islam dari bahaya perjudian, melarang mereka dari melakukannya dan mengharamkannya. Bahkan dengan jelas Allah sebutkan alasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perjudian merupakan salah satu perbuatan setan yang mereka gunakan untuk menjerat dan menjebak manusia. Sebuah tipu muslihat bagi mereka yang menginginkan kekayaan dan harta yang melimpah dalam waktu singkat. Sungguh judi adalah jebakan untuk manusia yang lalai, lagi tidak memperhatikan jalan rezekinya dan penghasilannya. Padahal di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil fatudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ma'asyiral mukminin yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah perjudian pastilah ada yang akan mendapatkan keuntungan besar dan tentunya ada yang mendapatkan kerugian dan kebuntungan. Mereka sama-sama membayar sejumlah uang, namun pemenanglah yang akan mengambil semuanya. Inilah salah satu hakikat mengambil harta manusia dengan cara yang buruk lagi batil yang Allah haramkan pada ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita akan dua bahaya lainnya dari perjudian. Pertama, ia merupakan salah satu pintu permusuhan, merupakan salah satu pintu pertikaian, merupakan salah satu pintu perseteruan di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun." Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91.
Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita melihat sebuah kriminal, tidaklah kita melihat sebuah kekerasan, dan tidaklah kita melihat sebuah perselisihan kecuali seringkali erat kaitannya dengan dunia minuman keras dan perjudian. Sungguh inilah musibah yang diinginkan oleh setan kepada umat manusia. Setan ingin umat ini berpecah belah. Setan ingin umat manusia berselisih dan bermusuhan. Dan dengan terbukanya pintu kemaksiatan tersebut, maka kemaksiatan lainnya pun akan dengan mudah mereka bisikkan kepada manusia. Ketahuilah wahai saudaraku, setan adalah musuh terbesar seorang hamba Allah. Ia tidak akan senang kecuali apabila telah berhasil menghasut mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'adi rahimahullah juga mengingatkan kepada kita mengenai bahaya kedua dari perjudian yang Allah sebutkan pada ayat yang tadi kita bacakan. Dan di antara keburukan minuman keras dan perjudian adalah sesungguhnya hal-hal ini menghalangi hati dan tubuh dari mengingat Allah dan dari melakukan sholat. Padahal keduanya merupakan tujuan seorang hamba diciptakan serta merupakan sebab kebahagiaan dan kegembiraannya. Sungguh minuman keras dan perjudian merupakan pengalih terbesar dari keduanya, menyibukkan hatinya dan membuat akal pikirannya hanya dipenuhi dengan kedua hal kotor tersebut, hingga pada akhirnya berlalulah waktu yang panjang sedang ia tidak menyadari di manakah jiwanya berada. Sungguh perjudian merupakan salah satu fitnah yang sedang kita hadapi di zaman ini. Fitnah yang harus kita lawan dan kita hindari. Fitnah ini harus senantiasa kita ingatkan, kita wanti-wanti kepada keluarga kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Karena perjudian begitu mudahnya diakses oleh seseorang. Bahkan kemaksiatan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan dan larangan. Na'udzubillahi min zalik. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah perjudian ini kecuali dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Dengan bertauhid dan meyakini bahwa Allah lah yang memberikan dan membagikan rezekinya kepada kita, serta yakin bahwa rezeki kita telah dituliskan dan ditakdirkan, maka akan menjadikan hati kita lebih tenang serta mencukupkan diri kita dengan jalan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Quran surah Fatir ayat 3. Di dalam ayat lain disebutkan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Ankabut ayat 60. Di dalam tafsirnya, Syekh As-Sa'adi rahimahullah menerangkan bahwa ada binatang di muka bumi yang lemah
tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kecerdasan yang kuat. Ia tidak bisa menyimpan rezekinya, tetapi rezeki selalu bersamanya karena Allah yang menjaminnya di setiap waktunya. Jangan sampai kekhawatiran kita kepada rezeki dan nafkah serta ketamakan kita kepada harta menjadikan kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan, padahal Allah lah yang berhak mengatur dan memberikan semua itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita berjanji bahawa siapa sahaja yang bertakwa, yang bertauhid dan bertawakal kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Semoga Allah menghindarkan kita semua dan sanak famili kita dari fitnah perjudian yang begitu mengancam dan berbahaya ini. Memberikan kita rasa tawakal dan takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita tidak terbuai dengan godaan harta instan dari cara perjudian dan yang semisalnya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma arhamhum
وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.